Halo guys, kembali sama gue Tony Viali. Mendengar cerita tentang sifat, tentang pamer kekayaan, tentang hubungan yang gelap, semua hanya percuma. Oke, sekarang ini gue lihat di semua sosial media tuh, semua berita itu membicarakan PDD. Waduh, gawat ya. Kita dengar ceritanya ya, kita baca, kita lihat ya, bahwa itu parah ya, parah. Inilah kasus Partila yang ternyata menguak semua kejahatan-kejahatannya dari PDD ya. Ternyata dia tuh uh, penjual penjual perdagangan seks lah, kayak gitu, pelecehan apa segala macam dan korbannya itu gila. Korbannya artis-artis, nggak hanya cewek, laki juga. Gawat. Itu itu apa ya? Udah gue bilang sih bukan karena alirannya dia ya, tapi emang otaknya aja emang udah kayak Shrek kan. Otaknya udah geser ya kan. Hobinya main adu pedang, adu anggar. Jadi apa namanya ya, ternyata mungkin orang belum pada tahu, dan itu ternyata itu dihubungkan dengan Illuminati. Illuminati itu memang apa ya, kayak aliran sesat ya. Itu di luar sana itu udah banyak ya. Mungkin di sini juga ada kali ya, tapi ya mudah-mudahan di sini nggak bisa terbatas karena di sini kan banyak orang-orang, hampir rata-rata orang-orang beragama ya, dengan berbeda-beda agama tapi masih punya agama lah gitu. Nah, yang seremnya dia itu kan ke seluruh sosial media, ya kan? Hampir di semua sosial media. Bahkan ada kemarin anak masih SMK, gue denger gitu ya, mereka ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi di satu tempat gue duduk, terus gue dengerin mereka. Itu mereka ngomongin soal PDD, bayangin aja SMA ngomongin PDD. Begitu dia mereka bicara itu, wah ini ada ternyata mereka berhubungan ini itu gitu kan ya. Nah itu sebenarnya memang cara mereka ya, asumsi gue tapi ya, itu cara mereka untuk menyebarkan alirannya mereka dengan cara seperti itu tuh ke sosial media ya kan. Jadi itu membuat ketertarikan buat orang-orang di dunia untuk tertarik mengikuti aliran tersebut. Makanya hati-hati kalau ada video yang bahasa Inggris gitu ya atau apa yang mengenai cerita tentang itu, ada gambar-gambar sedikit walaupun di blur ya, ada gambar-gambar joroknya, ada gambar-gambar yang nggak baik, nggak bagus di situ, gambar hubungan seks di situ kan, tapi di blur gitu kan. Nah itu tuh bahaya, itu bahaya. Itu mendoktrin pikiran anak-anak sekarang gitu. Apalagi anak-anak sekarang tuh semua serba handphone ya. Apapun berita dari handphone tuh masuk otaknya dia, plek gitu kan. Apa yang dia lihat, wah nih. Akhirnya nanti bisa berpikiran yang negatif. Wah ini asik juga ya kayak begini ya. Ternyata ya. Apa sih Illuminati, apa sih aliran ini? Nah, akhirnya mereka berminat mempelajari kan. Nah itu tuh bahaya. Gitu. Kalau bisa sih Menkominfo apa sama jajaran-jajaran yang berhubungan sama situs-situs tuh menghapus itu semua, ngeblok itu semua. Karena itu kalau menurut gua ya itu adalah cara mereka untuk menyebarkan aliran mereka gitu, untuk menarik orang-orang muda. Itu sangat bahaya. Gue tuh juga takut sebenarnya. Anak-anak muda sekarang tuh bisa dirusak hanya gara-gara gitu. Bahkan memang sekarang gue denger selentingan-selentingan ya, tapi itu gosip atau apa gue nggak tahu. Anak-anak sekarang yang berduit itu, yang punya duit, itu juga malah bikin private party gitu. Nah itu gue nggak tahu tuh, gue nggak pernah ngikutin ya. Itu partinya seperti apa gue nggak ngikutin. Ya mudah-mudahan nggak seperti yang dilakukan si PDD itu ya, party yang seks gitu. Waduh kacau. Itu rada-rada aneh. Memang kalau saya dengar itu Illuminati, Illuminati itu seperti itu. Ya jadi kalau gue bilang sih untuk orang tua terutama, kalau ada anak-anaknya nanya, itu coba tolong jelaskan, bilang aja ini aliran sesat, jangan sekali-sekali kamu lihat itu, cuekin aja. Kalau perlu hapus gitu. Kalau ada berita-berita mengenai PDD ini hapus saja, gitu kan. Apa Beyonce lah, apa-apalah, pokoknya mengenai
kejadian itu, karena itu kalau menurut gua itu adalah cara mereka untuk menyebarkan aliran mereka, membuat ketertarikan sama anak-anak muda untuk akhirnya ingin mempelajari, ingin tahu. Anak-anak kita kan tuh kepo ya, apa sih itu, gitu kan. Akhirnya dia tahu gitu, wih asik juga ya atau gimana ya, oh gimana ya. Nah akhirnya mereka cari, nah itu yang bahaya tuh, mereka cari ini kemana sih ini Illuminati gini, waduh, itu serem tuh. Makanya lebih baik kalau ada yang tahu atau orang tua yang tahu langsung kasih tahu, udah jangan diikutin, itu bahaya, itu menyebarkan cara mereka untuk menyebarkan aliran mereka gitu. Kan ini juga si PDD juga ada aja ya, sampai segala kayak gitu yang akhirnya kebongkar semua kan ternyata sama si Justin Bieber lah, sama inilah sama itulah, buset. Ini orang otaknya apa ya? Terus mungkin ini dia nih, mungkin nanti keluar dari penjara dia perlu ke Maerot untuk memperkencang supaya makin banyak. Mungkin dia kalau ke Maerot, very strong, supaya dibikin batu. Gila, gila juga tuh otaknya PDD itu. Semuanya disikat, nggak laki nggak cewek dihantam, goblok. Kayaknya perlu ke Maerot tadi. Gitu. Jadi itu aja penjelasan gua. Hati-hati sama pemberitaan-pemberitaan kayak gitu. Takutnya itu malah merusak atau merasuk pikiran-pikiran adik-adik kalian atau anak-anak kalian. Karena kalau yang umur 17 ke atas mungkin udah mengerti ya, yang dewasa udah mengerti lah ya. Jangan ikut-ikutan lah gitu. Nah yang belum, yang di bawah 20 tahun lah, di bawah 20 tahun itu kan, aduh itu kan gampang banget keserap ya. Ini apa sih ini gini-gini, akhirnya mereka pengen tahu, mereka pelajarin, mereka lihat, mereka pelajarin, nah itu tuh bahaya tuh. Takutnya sampai nanti akhirnya mereka minat masuk, ya kan kebetulan mungkin ada di sosmed yang orang Illuminati masuk, dia dikenalin, akhirnya jadi masuk ke dalam situ, aduh itu serem gitu, serem. Mendingan jangan deh, mendingan kalau ada kayak gitu, kalau bisa di delete, kalau bisa dihapus, hapus, nggak usah dibahas-bahas lagi. Nah itu ya nanti takutnya malah merusak dan merasuk pikiran anak-anak sekarang gitu kan. Sekarang gila loh, sampai semuanya ngomongin, lu denger cerita PDD, lu denger PDD, orang gosipnya lagi tren PDD, wah gila, kok semuanya otaknya ke PDD. Sekarang beras mahal, lu mikir gak? Sembako mahal, mikir gak lu? Lu PDD gak makan. Orang luar sana lu pikirin, ini perut Indonesia nih, banyak laparan nih. Aduh, banyak pada susah sekarang. Dompetnya pada pelit semuanya, lagi pada pusing nih semuanya. Jadi lebih baik deh, pikirin yang di Indonesia aja dah. Bukannya kita nggak mau ikutin perkembangan luar, cuman udah pikirin aja yang apa, yang di Indonesia gimana caranya supaya tetap terjaga, ya kan? Jangan terasuk oleh suara-suara dari luar yang memang udah kacau balau di sana moralnya. Jangan moral bangsa kita itu jadi hancur gara-gara berita-berita yang kayak gitu. Kalau bisa kita semua saling menghalau lah, saling mengingatkan bahwa itu berita nggak bagus, gitu aja bilangnya. Kepada anak, kepada ponakan, kepada adik, kepada kaum muda lah, itu nggak bagus gitu, jangan ditiru, itu bagus, sesat. Ya, itu ya pesan dari gua, dari Tony Viali. Jikalau ada yang salah, mohon maaf, tapi kalau benar, tolong diterapkan, gitu kan. Jangan biarkan Indonesia ini rusak gara-gara berita-berita yang kacau gitu ya, oke? Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, Tony Viali.